Halo teman-teman, perkenalkan saya Ligo Rosirami dengan NIM 1218345 dari kelas 5C. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sistem CRUD. Nah, pertama-tama kita harus kenal dulu apa itu CRUD. CRUD itu untuk mengidentifikasi apakah orang itu boleh masuk atau tidak. Nah, di sini kita umpamakan dengan akun ya. Akun atau identitas diri. Kalau misalnya dia punya akun dan cocok dengan tempat yang dimasuki, maka dia diperbolehkan masuk seperti itu. Sama halnya dengan sistem web, seperti Facebook maupun eh, Twitter, Instagram dan yang lain. Kalau misalnya kita punya akun, maka kita bisa masuk dan mengakses situs Facebook atau Twitter. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat atau mengimplementasikan sistem CRUD ke dalam web. Akan tetapi kita hanya di bagian loginnya saja. Apakah misalnya dia bisa atau tidak. Nah, pertama-tama teman-teman memerlukan aplikasi yang paling utama itu adalah Exam. Nah, Exam di sini sebagai utamanya ya, sebagai media untuk sistem CRUD kita. Kemudian yang kita butuhkan adalah Sublime Text. Nah, Sublime Text ini opsional ya. Teman-teman bisa pakai uh, pengcodingan yang lain menggunakan Sublime Text boleh, PHP Storm juga boleh, tergantung kebutuhan saja sih. Di sini saya lebih suka menggunakan Sublime Text karena aplikasinya lebih ringan dibandingkan PHP Storm. Jadi saya menggunakan Sublime Text di sini. Kemudian kita membutuhkan database. Nah, database ini itu untuk penyimpanan data kita, di mana kita menyimpan data-data dari orang-orang yang membuat akun. Nah, di sini pertama-tama saya membuat database dengan nama orang penting. Nah, di sini saya juga membuat tabel dengan nama tabel user. Nah, setelah kita membuat dengan tabel, itu kita masukkan database-nya. Di sini saya punya tiga akun atau tiga identifikasi untuk sistem kita. Tiga sampel lah. Di sini ada Ligo, ada Kapil, ada Alvin. Nah, kita akan mencoba apakah ketiga-tiganya ini bisa masuk atau tidak. Kalau misalnya dia masuk, seperti apa pesan yang didapatkan? Kalau misalnya tidak masuk, itu seperti apa ya pesan yang didapatkan? Nah, itu kita atur di dalam pengkodingan atau di bagian typing. Nah, di sini kita mulai melakukan codingan. Nah, codingan ini contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan sistem PHP. Sistem ini biasa paling sering digunakan atau umum digunakan dalam programming. Di sini kita menggunakan localhost dengan root. Nah, di sini adalah nama database kita. Tadi saya membuat database dengan nama orang penting. Itu tidak masalah ya, tergantung teman-teman membuat database-nya dengan nama apa saja itu terserah. Nah, kemudian jangan lupa apa yang kita ambil itu adalah sebagai identifikasi, karena kebanyakan itu seperti aplikasi-aplikasi yang sudah besar itu yang paling banyak digunakan adalah username dan password. Walau berbeda dengan sebelum login ya, kan kebanyakan untuk membuat akun itu pastinya ribet sekali, seperti nama panjang, umur, jenis kelamin, tanggal lahir, dan berbagai macam hal yang perlu kita isi untuk membuat sebuah akun. Tetapi yang diminta itu hanya username dan passwordnya saja. Nah, di sini kita akan mencontohkan seperti apa kalau misalnya kita masuk dengan username dan password. Nah, username dengan password di sini dibutuhkan sebagai media pengenal. Kalau misalnya dia ada username dan password, dia bisa masuk. Nah, di sini contoh ini ya, status user ID dengan message. Ini seperti database kita, status, username, password. Oke. Nah, kalau misalnya dia keluar dan berhasil, itu maka akan ada tulisan dengan tampilan berhasil login guys. Nah, seperti itu. Kalau misalnya gagal, maaf, salah seperti jodohmu. Oke. Nah, kita langsung saja implementasikan seperti apa
penggunaan CRUD kita. Di sini kita menggunakan Postman sebagai perantara. Kita bisa juga kita tes di bagian langsung ke web ya, cuma karena kebutuhan kita menggunakan Postman saja agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, di sini kita bisa membuat contoh baru dengan server localhost dan file service login user login PHP. Oke, di sini kita langsung send saja apakah bisa atau tidak. Oke, di sini bisa ya. Kita value dengan nama Kapil. Kapil tadi ada di bagian database. Database Kapil dengan password Kapil. Kita coba dengan database yang pertama. Oke, kita cek. Datanya ada. Kalau misalnya datanya ada tadi seperti yang saya bilang, itu user status, user ID itu kan tampil, kemudian pesan yang berisikan berhasil login guys. Oke, selanjutnya kita cek database yang ketiga ya, atau akun yang ketiga apakah bisa atau tidak. arvin@gmail.com dan passwordnya Arvin. Oke, kita cek. Nah, berhasil ya, sama. Berarti tiga-tiganya berhasil login atau bisa masuk karena database sudah ada. Kalau misalnya database-nya salah atau passwordnya salah, itu seperti apa sih? Nah, kita akan tunjukkan. Seperti apa kalau misalnya kita mengisi data yang salah. Jubaidah. Kita isi passwordnya dengan password Jubaidah dengan username yang berbeda ya. Oke, di sini akan ada tulisan respon yang salah dengan status -2 dengan pesan maaf salah seperti jodohmu. Itu salah satu contoh yang kami buat kalau misalnya kita mengisi data yang salah. Nah, di sini kita berhasil melakukan CRUD di mana pengidentifikasian aplikasi atau web dari akun yang kita punya untuk masuk itu berhasil lah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan kali ini. Saya Liguru Jurami dengan NIM 1218345 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Berbakti diri untuk nusa dan bangsa, menjadi insan yang kelak